Senja Terakhir Kita karya Hilosasi yang didapatkan dari aplikasi Wattpad untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Apresiasi dan Kajian Naskah. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada sinopsis dari cerpen Senja Terakhir Kita. Cerpen ini mengisahkan seorang anak remaja yang bernama Sarah. Tetapi semua orang menganggap bahwa Sarah wanita aneh. Dia pecinta kopi dan juga sepi. Selain itu juga, dia penikmat musik indie dan pengejar senja sebelum malam tiba. 4 tahun yang lalu, dia mengidap diagnosa social anxiety disorder. Sarah mempunyai teman yang bernama Andini. Namun, Andini sangat benci kepada Sarah dengan alasan bahwa cowok Andini lebih suka kepada Sarah. Dengan semua ini, Sarah membenci keadaan luar rumah, sehingga dia melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah ditemani Miina, asisten rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Sarah membuat beberapa puisi dan menerbitkannya di dalam blog. Berkat itu, dia menemukan seseorang yang sudah lama mengenalnya yang bernama Andri. Namun, ketika saat ini berbeda halnya. Andri ingin menemui Sarah di sebuah tempat dan terdapat surat yang berisikan, "Datanglah ketika mentari ingin meninggalkan langit." Ternyata Andri sudah meninggal akibat penyakit leukemia. Sarah mendatangani pemakaman Andri, lalu ia mengejar halusinasinya untuk memeluk Andri. Yang selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen yang berjudul Senja Terakhir Kita. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Terdapat 3 tokoh di dalam sebuah cerpen tersebut. Ada Sarah, seorang remaja yang mengidap penyakit diagnosa social anxiety disorder. Ada Andini, seorang perempuan yang membenci Sarah. Yang ketiga ada Delima, seorang perempuan yang mengantarkan Sarah ke pemakaman. Terdapat latar waktu sore hari yang dapat dibuktikannya dalam cuplikan cerpen. Sudah dari pukul 15 saya menunggunya. Latar tempat sederhana dan juga pemakaman. Yang dapat dibuktikan dalam cuplikan cerpen, ada kotak di meja itu, ambillah untukmu. Dan bukti cuplikan cerpen yang berada di pemakaman, aku melihat batu nisan yang bertuliskan Andri Yudhistira bin Ahmad Izhar. Ada juga latar suasananya sunyi sepi. Aku mengerti, Kak, terima kasih, ucap harum meninggalkan makam itu. Yang selanjutnya terdapat alur cerita pada cerpen tersebut menggunakan alur maju karena jalan ceritanya berurutan dari awal hingga akhir. Dimulai dari pengenalan tokoh, permasalahan muncul, konflik memuncak, dan diakhiri cerita terdapat penyelesaian konflik. Gaya bahasa yang digunakan pada cerpen tersebut cukup baik dan mudah dimengerti pembaca. Sudut pandang orang ketiga, karena penulis menyampaikan ceritanya dengan memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Amanatnya jangan mudah putus asa, bersyukurlah apa yang kita miliki, dengan masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Mengenai cerpen yang sudah dibaca, menurut saya cerpen tersebut termasuk ke dalam sastra serius karena dalam pembentukan karya sastra ini memiliki nilai moral yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga pembaca tidak kebingungan atau bisa membayangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dari makna kata-kata yang ada di cerpen tersebut menarik untuk pembaca dan dapat menyimpulkan makna kata sendiri. Dalam cerpen tersebut tidak terdapat kata yang berbelit yang dapat membingungkan pembaca juga. Pada cerpen Senja Terakhir Kita yang menjadikan cerpen tersebut memiliki nilai estetik dan keindahan dalam pembentukan gaya bunyinya, dilihat dari bahasa cerpen tersebut mempunyai ciri khas yang penyampaian ceritanya tidak berbelit-belit dan mudah dipahami pembaca. Pada karya sastra cerpen ini memiliki makna yang sangat kuat jika diambil dari bahasa gaul sekarang.
Penulis pun menggunakan gaya kata pada cerpen tersebut menggunakan bahasa sehari-hari. Struktur kalimat pada cerpen tersebut di dalam cerpen tersebut memiliki gaya kalimat yang sangat beruntun, sehingga pembaca itu lebih mudah dalam membacakan dan menganalisis cerpen tersebut, sehingga dapat menemukan inti dari cerpen tersebut. Pada cerpen Senja Terakhir Kita menggunakan pendekatan mimetik yang menceritakan tentang sebuah kehidupan anak remaja yang memiliki penyakit Diagnosa Social Anxiety Disorder. Pengarang menceritakan kondisi kehidupan seorang anak tersebut yang bernama Sarah. Kritik sosial yang disampaikan pengarang dalam cerita ini adalah bahwa Delima mengakui kepada Sarah bahwa Andri seorang yang dikenal lama oleh Sarah yang sudah meninggal dunia, dan Delima menunjukkan batu nisan yang bernama Andri. Simpulan dari beberapa analisis cerpen yang berjudul Senja Terakhir Kita dapat disimpulkan bahwa tidak boleh berputus asa atas apa yang kita miliki, bahwa yang kita miliki itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap orang diberikan persepsi yang berbeda-beda. Selain itu juga kita tidak boleh meninggalkan kewajiban apa yang kita miliki. Kita juga harus bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Sekian pemaparan analisis cerpen dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.